الهجرة رحلة هادينا محمد والآل والأصحاب من أتقن القرآن بالإعراب, yakni Nabi Muhammad, keluarga dan para sahabat yang mereka semua sanggup menjelaskan makna-makna Al-Quran dengan sempurna. Dalam kajian yang mendalam ini, kita akan membahas beberapa topik. Yang pertama, kita akan membahas lebih dalam tentang nama Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua, kita membahas lebih dalam tentang makna al-al. Kemudian yang ketiga, kita membahas lebih dalam tentang sahabat-sahabat Nabi. Kemudian yang keempat, kita membahas lebih dalam tentang i'rab. Dan yang terakhir, kita tutup dengan menganalisis muqaddimah al-Imriti dalam manzumahnya ini. Baik, sekarang kita mulai dari yang pertama, tentang nama Nabi Muhammad. Nama Nabi Muhammad itu didapatkan oleh orang tua Nabi berdasarkan ilham. Ini kalau dalam kitab Dalailun Nubuwah karya Abu Nuaim Al-Asbahani diceritakan bahwa ibu Rasulullah lah, yakni Aminah, yang mendapatkan ilham untuk memberi nama Muhammad. Lafadznya begini. فَكَانَتْ أُمُّهُ تُحَدِّثُ عَنْ نَفْسِهَا وَتَقُولُ آتَانِي آتٍ حِينَ مَرَّ بِي مِنْ حَمْلِهِ 6 أشهر فَوَكَزَنِي بِرِجْلِهِ فِي الْمَنَامِ وَقَالَ يَا آمِنَةَ إِنَّكِ قَدْ حَمَلْتِ بِخَيْرِ الْعَالَمِينَ طُرًّا فَإِذَا وَلَدتِّيهِ فَسَمِّيهِ مُحَمَّدًا وَاكْتُمِي شَأْنَكِ. Ibunya, yakni ibu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menceritakan tentang dirinya dan berkata, aku didatangi seseorang dalam mimpi ketika usia kandunganku sudah berlalu 6 bulan. Lalu orang tersebut memukulku dengan kakinya dan berkata, wahai Aminah, sesungguhnya engkau mengandung orang terbaik di alam semesta ini seluruhnya. Kalau kamu sudah melahirkannya, maka namailah dia Muhammad dan sembunyikan urusanmu. Kalau di riwayat yang lain, dalam kitab Dalailun Nubuwah karya Al-Baihaqi, yang menamai adalah kakek Rasulullah, yakni Abdul Muttalib. Lafadznya begini. فَلَمَّا أَكَلُوا قَالُوا يَا عَبْدَ الْمُطَّلِبِ أَرَأَيْتَ إِبْنَكَ هَذَا الَّذِي أَكْرَمْتَنَا عَلَى وَجْهِهِ مَا سَمَّيْتَهُ قَالَ sammaituhu Muhammadan. Ketika para undangan itu sudah makan, mereka bertanya, wahai Abdul Muttalib, apa pendapatmu, anakmu yang kau muliakan kami di depannya ini, kau beri nama siapa dia? Maka dia menjawab, aku memberinya nama Muhammad. Adapun Ibnu Unaqa dalam kitab Ghurarud Durar, beliau mengkompromikan riwayat-riwayat ini dengan mengatakan yang menamai adalah kakeknya berdasarkan ilham, gitu ya. Nah, sebelum Rasulullah itu diutus, itu sudah mulai populer berita, nubuat dan ramalan bahwa di tanah Arab itu nanti akan ada seorang nabi yang bernama Muhammad. Akhirnya beberapa orang tua itu menamai anaknya dengan nama Muhammad. Kenapa? Karena mereka berharap nanti anaknya yang menjadi nabi itu. Dalam catatan Ibnu Unaqa itu ada 16 orang yang bernama Muhammad di masa jahiliyah. Siapa saja mereka? Yang pertama adalah Muhammad bin Uhayhah bin Al-Julah Al-Ausi. Yang kedua adalah Muhammad bin Maslamah Al-Ansari. Yang ketiga adalah Muhammad bin Bara Al-Bakri. Yang keempat adalah Muhammad bin Sufyan bin Mujashi' At-Tamimi. Yang kelima adalah Muhammad bin Humran bin Malik Al-Ju'fi, atau yang terkenal dengan nama Asy-Syuwair. Yang keenam adalah Muhammad bin Khuza'i bin Alqamah As-Sulami. Yang ketujuh adalah Muhammad bin Yahmad Al-Yazdi. Yang kedelapan adalah Muhammad bin Adi bin Rabi'ah Al-Minqari.
Yang ke-9 adalah Muhammad bin Uthman As-Sa'di. Yang ke-10 adalah Muhammad bin Al-Usaidi. Yang ke-11 adalah Muhammad bin Al-Fuqaimi. Yang ke-12 adalah Muhammad bin Atwarah Al-Laythi Al-Kinani. Yang ke-13 adalah Muhammad bin Hirmaz bin Malik At-Tamimi Al-Umari. Yang ke-14 adalah Muhammad bin Khawli Al-Hamdani. Yang ke-15 adalah Muhammad bin Yazid bin Rabi'ah. Dan yang ke-16 adalah Muhammad bin Usamah bin Malik. Dari ke-16 orang ini, tidak ada satupun yang mengaku sebagai Nabi. Jadi ini semakin menegaskan kebenaran Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Dan 4 nama yang pertama itu masuk Islam. Untuk nama 1, 2, 3 itu disepakati sahabat. Tapi yang keempat, yakni Muhammad bin Sufyan bin Mujashid, itu ada ikhtilaf. Baik. Kita berpindah ke topik yang kedua, yakni pendalaman makna al-al. Di kajian sharaf sebelumnya sudah saya terangkan bahwa makna al-al adalah keluarga. Dalam hal ini adalah keluarga Nabi, yang mana definisi syar'inya terbatas pada 2 kabilah saja, yakni Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Itu pun hanya mukminnya saja. Tetapi memang ini ada ikhtilaf. Jadi ada yang berpendapat bahwa definisi Al Muhammad itu adalah mukmin Bani Hashim saja. Ya. Ada pula yang berpendapat bahwa mereka hanyalah Bani Abdul Muttalib saja. Ada juga yang berpendapat mereka hanya Bani Al-Abbas bin Abdul Muttalib saja. Ada yang berpendapat mereka adalah Bani Al-Haris bin Abdul Muttalib. Juga Bani Ali dan Bani Ja'far. Ada juga yang berpendapat Bani Al-Hasan dan Al-Husain. Ada ulama yang berpendapat Al itu ya pokoknya istri dan keturunan beliau saja. Ada yang berpendapat bahwa Al itu umat Nabi saja yang bertakwa. Ada juga yang berpendapat pokoknya seluruh umat Nabi. Yang dimaksud yakni umat ijabah, bukan umat dakwah. Jadi patut diketahui umat Nabi itu ada 2 macam. Ada ummatul dakwah dan ummatul ijabah. Ummatul dakwah berarti seluruh makhluk yang diseru oleh dakwah Nabi. Sementara ummatul ijabah berarti umat Islam, kaum muslimin yang menyambut seruan Nabi dan beriman kepada Nabi. Baik, sekarang kita masuk ke yang ketiga tentang sahabat Nabi. Sahabat Nabi harus diyakini sebagai manusia yang paling utama setelah Nabi secara mutlak. Itu dasarnya adalah hadis riwayat Al-Bukhari, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasubbu ashabi, falau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin zahaban, ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu." Janganlah kalian mencaci sahabat-sahabatku. Seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan seperti gunung Uhud emas, maka tidak akan mencapai 1 mud salah seorang di antara kalian, salah seorang di antara mereka, dan bahkan separuhnya saja. Ya, ini menggambarkan kepada kita bahwa sahabat Nabi itu luar biasa besar kedudukannya, sangat tinggi, sehingga tidak akan pernah siapapun itu mencapai amal mereka. Ya. Kata Zakaria Al-Ansari, khitab dari hadis itu sebenarnya untuk sahabat, tetapi sahabat diperlakukan seperti orang lain karena cacian kepada sahabat memang tidak layak untuk mereka karena kedudukan mereka yang tinggi. Dalam kitab Asnal Matalib, Zakaria Al-Ansari berkata, "Al-khitabu lis-sahabah as-sabbina nazzalahum lisabbihim alladzi la yaliqu bihim manzilata ghairihim haitsu allala bima dzakarahu." Khitabnya ini adalah untuk para sahabat yang mencaci, yang diperlakukan Rasulullah akibat cacian mereka itu diperlakukan seperti mereka, yang mana yang seperti itu memang tidak layak bagi mereka, karena alasan ketidaklayakan itu adalah karena
besarnya amalan para sahabat itu yang tidak mungkin disusul oleh mereka. Hadis ini sekaligus menunjukkan kepada kita bahwa tidak ada peluang generasi setelah sahabat itu akan mencapai derajat mereka. Karena secara fakta ya tidak mungkin ada orang yang punya emas sebesar gunung Uhud kemudian diinfakkan. Kalaupun ada sekalipun, maka infak mereka juga tidak akan mencapai levelnya seperti sahabat. Nah, ini sebagaimana dinyatakan dalam kitab Al-Ghaisul Hami', dikatakan wa fi hadzal hadits al-ya'su min bulughi man ba'dahum martabata ahadihim fil fadli. Dalam hadis ini ada unsur membuat kita putus asa untuk mencapai derajat salah seorang di antara mereka dalam hal keutamaan, yakni generasi sesudah mereka. Jumlah sahabat Nabi saat Rasulullah wafat itu totalnya ada 114.000. Pendapat lain mengatakan ada 124.000. Dari seluruh sahabat Nabi itu yang paling utama adalah ahli Badar yang jumlahnya 300 sekian belas ya. Lalu kemudian disusul ahlu Uhud, yakni yang ikut perang Uhud yang jumlahnya 700 orang. Lalu ada ahlus syajarah yang berjumlah 1.400 orang atau 1.500 orang, atau pendapat lain 1.300 orang, atau pendapat lain ada 1.600 orang, atau pendapat lain ada 1.725 orang. Di antara semua sahabat Nabi yang menjadi perawi berjumlah 1.500-an orang. Ya. Nah, dari lafaz Muhammadin wal ali wal ashabi ini harus difahami konteksnya itu masih mendoakan. Yakni mendoakan supaya Nabi Muhammad, keluarga beliau dan termasuk sahabat itu semuanya mendapatkan salawat dan salam. Ya. Oke, sekarang kita lanjutkan pendalaman makna i'rab. Al-Quran itu wajib dibaca dengan i'rab. Makanya para sahabat ini dikatakan orang yang menyempurnakan bacaan Quran dengan i'rab. Maksudnya bagaimana? Yakni Quran itu wajib dibaca dengan sempurna tanpa ada kesalahan bahasa. Tidak boleh ada lahnun. Karena itulah maka disusun berbagai macam ilmu seperti ilmu tajwid, ilmu qiraat dan lain sebagainya. Ini untuk menjaga biar nggak ada lahnun. Ya, termasuk dirumuskannya ilmu nahwu dan shoraf itu juga untuk menjaga lahnun. Jadi membaca Quran itu harus persis sebagaimana Quran turun kepada Nabi Muhammad yang diajari oleh malaikat Jibril. Gitu ya. Jadi lafaz man atqanul Qur'ana bil i'rabi maknanya para sahabat itu bagus dalam membaca Al-Quran, bagus dalam memahami Al-Quran, bagus dalam menjelaskan Al-Quran. Karena memang mereka adalah orang-orang yang fasih, ahli balaghah dan ahli bayan. I'rab itu memang membuat kalimat menjadi lebih dipahami. Karena kalau i'rabnya salah itu bisa salah faham. Nah, ini saya bawakan satu kisah yang tercantum dalam kitab Idahul Waqfi wal Ibtida' tentang kisah orang Arab Badui yang salah paham terhadap ayat Al-Quran. Lafadznya begini. Ani bin Abi Mulaikah qala qadima a'rabi fi zamani Umar faqala man yuqri'uni mimma anzalallahu ala Muhammadin qala fa'aqra'ahu rajulun bara'ah faqala anna allaha bari'un minal musyrikina wa rasulih bil jarri faqala al-a'rabi aw qad bari'a Allahu min rasulihi in yakunillahu bari'un min rasulihi fa ana abra'u minhu fabalagha Umar maqalat al-a'rabi fada'ahu faqala ya a'rabi atabra'u min rasulillah faqala ya amiral mu'minin inni qadimtul Madinah wala ilma li bil Qur'an fasa'altu man yuqri'uni fa'aqra'ani hadha surah Bara'ah faqala anna allaha bari'un minal musyrikin wa rasulih faqultu aw qad bari'a Allahu min rasulih in yakunillahu bari'un min rasulih fa ana abra'u minhu qala Umar laysa hakadha ya a'rabi qala fa kayfa hiya ya amiral mu'minin faqala anna allaha bari'un minal musyrikin wa rasuluh فقال الأعرابي وأنا والله أبرأ ممن برئ الله ورسوله منه فأمر عمر بن الخطاب أن لا يقرئ القرآن
illa alimun bil lughah wa amara Abul Aswad fawada'an nahwa. Dari Ibnu Abi Mulaikah beliau berkata, seorang Arab Badui datang di zaman Umar kemudian berkata, siapa yang bisa membacakan untukku Al-Quran yang diturunkan Allah kepada Muhammad? Maka seorang laki-laki membacakan surat Bara'ah, yakni surat Taubah, dan membacanya Annallaha bari'un minal musyrikina wa rasulih dengan jar. Maka orang Arab Badui itu berkata, apakah Allah telah berlepas diri dari Rasulnya? Kalau Allah berlepas diri dari Rasulnya, kemudian saya harusnya lebih berlepas diri daripada dia. Maka ucapan Arab Badui ini sampai kepada Umar, maka Umar memanggilnya, kemudian bertanya, wahai Arab Badui, apakah engkau berlepas diri dari Rasulullah? Maka dia berkata, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya aku mendatangi Madinah dan aku tidak mengetahui Al-Quran. Maka aku bertanya, siapa yang bisa membacakan aku Al-Quran? Lalu orang ini membacakan aku surat Bara'ah dan berkata, sesungguhnya Allah berlepas diri dari orang-orang musyrik dan Rasulnya. Maka aku berkata, apakah Allah telah berlepas diri dari Rasulnya? Kalau Allah berlepas diri dari Rasulnya, maka aku lebih berlepas diri darinya. Maka Umar berkata, tidak demikian wahai orang Arab Badui. Lalu dia berkata, lalu bagaimana dia wahai Amirul Mukminin? Maka Umar berkata, Annallaha bari'un minal musyrikina wa rasuluh. Maka Arab Badui itu berkata, maka saya demi Allah berlepas diri dari Allah dan Rasulnya yang berlepas diri darinya. Maka Umar memerintahkan supaya jangan membacakan Al-Quran kecuali orang yang mengerti bahasa Arab. Lalu memerintahkan Abul Aswad dan menciptakan ilmu nahwu. Baik. Selanjutnya kita menganalisis muqaddimah Al-Imriti. Para ulama yang mensyarah bait ini mengatakan bahwa Al-Imriti itu saat membuat muqaddimahnya ini, mulai dari lafaz Alhamdulillahilladzi qad waffaqa sampai Muhammadin wal ali wal ashabi dan seterusnya, ini ada unsur bara'atul istihlal, yakni kemahiran memulai ungkapan. Ya, yakni ketika Al-Imriti memulai muqaddimahnya dengan memilih diksi-diksi yang bermakna ganda, yakni makna bahasa sekaligus makna istilah. Contoh misalnya lafaz nahwun. Lafaz nahwun pada bait hatta nahat qulubuhum li nahwihi. Nahwun itu secara bahasa bisa bermakna arah atau jihah. Bisa juga nahwun bermakna nahwu, yakni ilmu tata bahasa Arab. Nah, ini kemahiran bara'atul istihlal istilahnya, menggunakan kata-kata bermakna ganda. Termasuk lafaz dhamir sya'ni pada lafaz fa'usyribat makna dhamir sya'ni. Karena makna dhamir sya'ni itu bisa bermakna kalimat tauhid, bisa juga dhamir sya'ni bermakna dalam kalimat nahwu, yakni kata ganti yang menunjukkan pentingnya informasi. Termasuk juga lafaz afsah pada alan nabi afsahil khalaiqi. Karena kalau sudah berbicara bahasa, berbicara nahwu, sorof, berbicara tentang kefasihan, tentang balaghah, itu pasti akan berbicara tentang kata-kata yang efektif dan efisien. Kata i'rab, ya, dan a'rabat pada lafaz fa'a'rabat fil hani bil alhani, termasuk juga pada ungkapan man atqanul qur'ana bil i'rabi. Ya, kata a'rabat, i'rab itu kan bermakna menjelaskan secara bahasa. Tapi dalam istilah nahwu itu menerangkan posisi sintaksis maknanya. Ya. Kemudian lafaz lahnun juga fa'a'rabat fil hani bil alhani. Ya, alhani itu jamak dari lahnun. Lahnun itu bisa bermakna nada dawai, bisa juga bermakna kesalahan berbahasa yang merupakan lawan dari i'rab. Ya. Nah, bara'atul istihlal adalah kebiasaan kalimat baligh. Ya, yakni ucapan yang merealisasikan kefasihan sekaligus kesesuaian dengan konteks. Nah, orang Arab itu untuk merealisasikan bara'atul istihlal itu biasanya ada dua hal yang dilakukan. Pertama, melakukan at-ta'annuq fil matla', yakni memperindah awal puisi. Yang kedua adalah at-ta'annuq fil makhlas atau husnut takhallus, yakni memperindah penutup muqaddimah. Nah, dalam hal ini
Al-Imriti telah memulai manzumahnya dengan hamdalah dan salawat. Kemudian beliau menjelaskan urgensi nahwu dan muqaddimah sebelum masuk pembahasan bab-bab nahwu. Jadi ini merealisasikan yang dinamakan bara'atul istihlal. الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا